Zaman sudah berubah begitu ya, kini logam mulia emas punya pesaing ketika inflasi mulai merangkak naik seiring guyuran stimulus fiskal masa pandemi. Yaitu ada aset kripto yang digandrungi investor bahkan dari dalam negeri untuk menjadi lindung nilai. Saat inflasi sudah mulai tumbuh, harga emas terus mengalami downtrend dari level tertingginya sepanjang masa sejak kuartal terakhir tahun lalu. Lantaran inflasi ini diiringi dengan membaiknya outlook perekonomian global akibat agresifnya kampanye vaksinasi COVID-19 secara massal. Sementara itu investor bukan beralih ke pasar saham, justru kini mata uang kripto yang karakternya fluktuatif malah terapresiasi kencang khususnya Bitcoin dan Ethereum ketika proyeksi ekonomi dunia membaik. Hal ini dinilai wajar mengingat saat IHSG ambruk pada bulan terakhir kuartal pertama tahun 2021. Namun Direktur Perdagangan dan Anggota Bursa Laksono Widodo mengungkapkan BI melihat perkembangan Bitcoin yang naik cukup pesat menjadi kekhawatiran tersendiri. Sepanjang periode April ini, nilai transaksi bursa saham domestik rata turun menjadi hanya 9 triliun rupiah dari Januari lalu yang sempat di kisaran 20 triliun rupiah per harinya. Kita ingatnya bahwa nilai transaksi di bursa lokal itu memang menanjak sejak Januari 2020 ya, anak ya. Dan kalau kita lihat juga ini titik puncaknya bulan Januari 2021 itu di mana saat itu transaksi bursa bisa mencapai 20,5 triliun. Triliun rupiah per hari begitu ya. Dan memang ini katanya generasi investor kronials alias generasi milenial di masa corona sedang memanfaatkan momentum IHSG bullish seiring optimisme program vaksin. Meskipun akhirnya kapok karena banyak yang nyangkut begitu ya di sejumlah saham seperti di farmasi. Kayaknya nggak cuma farmasi sih, saham-saham nikel juga nih kayaknya ya. Iya. Oke, nah. Antam lovers ya. Iya betul. Nah, setelah itu setahun pasar saham belakangan ini nih sepi ya, tapi harga emas gak juga naik-naik signifikan. Punya usut nih, kemana sih larinya duit-duit kronials ini? Ternyata ada aset kripto yang harganya terus melonjak fantastis dan menarik investor retail termasuk kronials. Aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar Bitcoin ini terbang hingga 29% pada bulan ketiga tahun ini. Sementara Ethereum, aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar setelah Bitcoin naik hingga 35% di bulan Maret kemarin. Tapi ada yang lebih pecah lagi nih, katanya Dogecoin yang dipom-pom sama Elon Musk sempat melesat 687% di Januari 2021. Kalau ada yang bisa kapok di saham, harusnya bisa lebih kapok ya di aset kripto. Ini soalnya lebih fluktuatif begitu. Ya pokoknya kita harus siap-siap olahraga jantung dan ingat jangan sampai pakai uang panas. Iya, tetap prinsipnya money management nih jangan ditinggalkan ya untuk apapun aset investasi yang dipilih oleh Anda semua. Baik, kita akan beralih ke informasi lainnya. Kali ini benua Asia menjadi kawasan termahal di dunia bagi orang kaya raya. Meski dunia tengah dilanda krisis pandemi COVID-19, sejumlah kota di Asia bisa mempertahankan harga-harga sejumlah barang tetap tinggi, termasuk ibu kota Indonesia, Jakarta. Dalam laporan Global Wealth and Lifestyle Report 2021 tercatat ada 25 kota di dunia yang menjadi kota termahal. Laporan yang dirilis oleh Bank Julius Baer mencatat di urutan 5 besar ada 4 kota Asia yang menjadi kota termahal dunia bagi orang kaya raya di Asia termasuk Shanghai, Tokyo, Hong Kong, dan Taipei. Daftar ini memasukkan Jakarta dalam urutan ke-20 sebagai kota termahal bagi orang kaya raya. Peringkat kota termahal ini didasarkan pada harga sejumlah barang mewah yang dibeli oleh orang-orang kaya di 25 kota dunia. Indikator untuk mengatakan orang kaya adalah pribadi yang memiliki pendapatan hingga di atas 1 juta dolar Amerika Serikat atau setara 14 miliar rupiah. Urutan Jakarta di bawah Miami namun mengalahkan Sao Paulo, Mumbai, Mexico City, Vancouver, dan Johannesburg. Ya, Amerika Serikat yang terpukul oleh pandemi muncul sebagai kawasan termurah karena dolar Amerika dan Kanada yang jatuh terhadap mata uang global utama lainnya.
Jadi katanya orang-orang yang kaya ataupun orang kaya di kota termahal itu masih mampu belanja jor-joran selama pandemi COVID-19 yang menggerus keuangan sebagian besar masyarakat dunia. Jadi barang-barang mahal yang dikonsumsi orang-orang kaya ini seperti sepeda, treadmill, terus juga ada asuransi kesehatan, terus pakai teknologi termasuk laptop dan juga telepon seluler. Dan belanja mewah versi masa pandemi orang kaya ya termasuk yang berada di Jakarta. Iya, orang kaya ini katanya mengalihkan dana dari pengeluaran besar yang biasanya mereka gelontorkan untuk personal trainer, selalu juga untuk pesta pernikahan, botox, dan piano yang tidak esensial di masa COVID-19. Dan Asia diproyeksi akan mempertahankan bentengnya sebagai kawasan termahal di dunia bagi orang kaya selama beberapa tahun mendatang karena pertumbuhan ekonominya terus berlanjut dengan cepat. Ya, dan kemudian kalau kita lihat nih ya, adakah apalagi di China ini diprediksi akan tetap menjadi pasar barang mewah terkemuka di dunia karena konsumen China yang kaya-kaya ini menguasai. Pada tahun 2025, China diperkirakan akan menguasai hingga 49% pasar barang mewah dibandingkan Amerika Serikat yang menguasai sampai dengan 18% pasar barang mewah dan Eropa yang hanya berkontribusi hingga 14%. Amerika Serikat bukan yang pertama lagi ya sekarang. Iya, untuk soal kemewahan ya. Betul sekali. Dan informasi tadi juga mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Kita masih ada promo lainnya untuk mengakhiri program ini. Di sepanjang bulan Ramadan ada segmen spesial yang akan menemani Anda menjelang berbuka puasa. Namanya Cuap-Cuap Berkah mulai tanggal 13 April 2021 di program Evening Up mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa menyaksikan via live streaming cnbcindonesia.com, Transvision Channel 805 dan juga lewat UCTV di IndiHome. Selain itu Anda berkesempatan mendapatkan hadiah yang menarik dari BRI dari penanya yang terpilih. Ingat, cuap-cuap berkah hanya di Evening Up CNBC Indonesia.